Salam saudara dikasihi Tuhan, selamat datang. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online kami pada hari ini. Kami berdoa semoga saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dalam penyertaan Tuhan dimanapun saudara berada. Bagi saudara yang belum bergabung, kami mau mengundang saudara untuk bergabung dan beribadah bersama kami di Gereja Emmanuel Assembly of God setiap hari Minggu jam 1.30 siang. Bagi saudara yang memerlukan informasi, saudara bisa menghubungi nomor telepon 644 555 66. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji, menyembah, serta mengalami kasih Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kekuatan, serta berkat Tuhan menyertai kita semua. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian kita karena salib. Kau
Selamat siang saudara, dan kita senang sekali boleh jumpa di ibadah online. Dan sudah hari ini saya mau sampaikan renungan firman Tuhan tentang kepentingan salib Kristus. Sudah kita tahu bahwa minggu ini adalah hari kebangkitan, dan kami percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan dia sudah dibangkit. Dia tidak mati, dia hidup. Dan di sini kita mau baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dikatakan di sini bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mengucapkan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kami minta bahwa firman-Mu akan kuat hati kami, Tuhan. Biarlah setiap hari kami akan selalu masuk dalam kemenangan, dan kami mau siapkan hati kami mau terima firman-Mu, biar firman-Mu akan terus menjadi rema dan kehidupan setiap anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini yang saya akan sharing, dan ini akan memberi kita suatu peringatan tentang kematian Kristus, bahwa dia sudah mati di kayu salib dan dia sudah membayar satu harga, dan dia sudah menderita, dan kita tahu bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dan kita lihat bahwa di mana dia menanggung penderitaan ini dan memikul salib, dan dia dipaku dan disalibkan. Dan hari ini kita mau lihat tentang kepentingan salib Kristus. Dengan 3 objektif di sini kita akan belajar bersama-sama, dan kita mau lihat renungan yang kita akan belajar bersama-sama. Dan objektif yang pertama itu adalah untuk memahami penderitaan Kristus. Ya, kita lihat bahwa bagaimana Yesus menderita pada waktu dia mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia harus pikul kayu salib, dan dia dicambuk, dia dihina. Kita lihat penderitaannya. Dan yang kedua, kita akan belajar di sini bahwa untuk menghargai kematian Kristus di kayu salib bagi kita. Kita lihat bagaimana Yesus mati di kayu salib, dia menderita khusus untuk dosa kita. Dan itu suatu harga yang Yesus bayar. Itu nyawanya dan darahnya. Kita juga boleh lihat di sini yang ketiga, bahwa kita akan belajar untuk melihat dan kita bersyukur kepada Tuhan atas penampunannya. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Saudara, dalam pendahuluan saya di sini bahwa kita lihat apa arti salib dalam masyarakat saat ini. Sudah kita lihat ada yang bukan orang Kristen, tapi mereka memakai salib. Dan salib yang mereka pakai itu yang hanya kita lihat bahwa mereka pakai di kalung atau mereka pakai di anting-anting, sebagai anting-anting, dan mereka memakai untuk seringkali untuk souvenir. Sudah kita lihat bahwa dalam hal ini yang mereka memakai kalung salib atau mereka pakai anting-anting salib, dan mereka tidak sadar dan mengerti tentang pengorbanan Yesus, dan dia mati di kayu salib, dia menderita. Dan sebagai orang Kristen kita tahu bahwa salib ini adalah suatu pengalaman yang kita melihat itu adalah kehidupan Yesus.
Dan kita tahu bahwa dalam cerita 2000 tahun yang lalu, yang Yesus yang harus mikul di kayu salib, dan dia harus pikul kayu salib, dan kita lihat penderitaannya di situ sampai di Golgota. Dan kita lihat bahwa kerelaan Yesus untuk menderita itu menunjuk sesuatu kasih yang dia memberi kepada kita semua. Jadi demikian, saat ini kita akan belajar. Kita lihat bahwa pengorbanan utama Yesus atau Kristus untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita lihat ini satu jembatan yang dia memberi kepada kita, supaya waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita tahu bahwa kita akan ketemu Yesus di surga. Dan kita tahu bahwa saat nanti kita meninggal di dunia ini, kita akan pulang ke rumah Bapa. Nah, salib adalah jalan keselamatan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Ya. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat cara-cara tentang keselamatan, ya, yang mereka percaya sama Tuhan. Nombor satu saat ini bahwa salib mengingatkan kita pada hukuman yang harus kita bayar. Kita akan baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan di sini bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilut-bilutnya kamu telah sembuh. Ya. Kemudian kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, kita lihat bahwa di Kolose pasal 2 ayat 14 kata surat hutang dalam bahasa Inggris dikatakan legal indebtedness. Dan kita akan lihat di sini bahwa surat hutang itu dalam kata singkat dalam bahasa Inggris dikatakan tu IOU. Sudah sebenarnya kita hutang sama Allah. Oleh kerana kasih-Nya menunjuk kepada kita, Yesus rela mati di kayu salib untuk menghapus semua hutang ini. Jadi surat hutang ini sudah dihapus dan darah Yesus sudah menebus kita. Kita lihat bahasa ini bahwa dalam gambaran atau cerita yang kita boleh lihat ilustrasi ini. Kalau ada seseorang yang dulu hutang orang uang, mereka menulis satu sertifikat bahwa mereka dengan tulisan mereka sendiri dan tanda tangan mereka. Dan mereka bilang bahwa mereka akan hutang ini dengan jumlah sekian. Dan surat ini akan disimpan sampai mereka bayar hutang mereka selesai. Dan itu akan dirobek dan dihapus.
Sudah kita lihat bahawa saat ini, kalau zaman dulu orang yang tidak bayar hutang, mereka akan dimasuk penjara. Soalnya itu ada seperti surat bukti bahawa mereka hutang dan mereka harus dilunaskan. Kalau mereka tidak bayar, mereka akan didenda atau mereka dihukum. Ya. Sudah saat ini kita akan ingat di sini bahwa setiap dosa yang ada dalam kehidupan kita itu kita harus bayar suatu hukuman. Tapi oleh karena kasih Tuhan dan dia rela mati di kayu salib dan dia hapus semua dosa kita, dan hari ini kita tidak hutang sama Allah, kita dibebaskan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib dan dia sudah membayar seluruh hutang kita. Kita tidak hutang lagi, kita dibebaskan. Kita lihat ini satu harga yang paling tinggi, the highest price yang Yesus bayar. Khusus buat saudara dan saya. Yesus mengasihi kita dan ini memberi kita satu gambaran yang kita memandang itu seperti kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Nombor 2, salib mengingatkan kita bahwa kita telah ditebus dan dibebaskan. Kita lihat di sini bahwa salib Kristus mengingatkan kita bahwa kita telah dibebas atau ditebus dan dibebaskan. Yang tadi kita baca di 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dan kita tahu bahwa salib memang adalah kebodohan, di mana di 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa salib memang adalah kebodohan. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan the cross is folly. Ya. Sudah dalam bahasa Yunani atau Greka dikatakan moria. Dan ini dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan moron. Berarti moron itu dalam dictionary atau di buku kamus dalam bahasa Inggris dikatakan a stupid person. Ya. Dengan kata jujur itu bahwa Paulus mengatakan bahwa orang yang masih belum mengenal Yesus atau unsaved world, yang dia membawa firman atau sharing Injil, itu seperti orang yang sharing itu seperti itu satu kebodohan. Ya. Dan kata yang luas itu, yang itu kata orang yang belum mengenal Tuhan memikir bahwa orang percaya itu, iman mereka itu satu kebodohan. Untuk apa mereka percaya sama Tuhan? Jadi saudara, saat ini bahwa kita lihat bahwa tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak akan melihat kebangkitan, kuasa kebangkitan. Dan kita pun tidak bisa mengalami kemenangan atas dosa. Dan itu sebabnya bahwa Yesus mati di kayu salib, dan itu sudah bukti bahwa Yesus bangkit. Dan itu kita akan terima suatu kemenangan, the final victory. Kemenangan. Dan kita tahu bahwa Yesus mati dan dia dibangkit itu, Yesus menang dari maut. Dia tidak mati. Dan kita lihat bahwa saat ini mengapa kita ditebus dan dibebaskan. Apa harganya? Salib itu sudah melakukan untuk kita. Yang kita tahu bahwa ini membuat satu jembatan untuk kita,
Bahawa kita tahu bahawa itu satu cara yang kita bisa menemui Tuhan, the way to God. Dia itu memberi kita satu kesempatan untuk ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita tahu bahawa Tuhan mengasihi kita. Dan tanpa salib, tidak ada jalan untuk kita nyebrang, untuk ada hubungan dengan Tuhan. Nah itu, there's only way. Kita harus datang kepada Kristus. Dan itu satu jembatan yang kita terima. Dan kita tahu itu satu jalan. Dan juga ini memberi kita satu kesempatan yang kita boleh terima penampunan, the forgiveness of sin. Kita lihat Yesus mati di kayu, dia membayar harga itu di Kalvari. Dan ini satu karunia yang kita terima dari Tuhan, forgiveness, penampunan. Dia menghapus segala dosa kita. Dan kita bersyukur pada hari ini bahawa kita dapat kebebasan, kita dibebaskan. Dan kita lihat apa yang kita terima dari kebebasan ini. Nombor satu, kita dibebas dari belenggu dosa. Kita sudah tidak ikat dalam dosa. Yesus mati, dia sudah memutus, menghancurkan segala belenggu-belenggu dosa kita. Dan kita dibebaskan. Kita dibebas dari hina, shame. Ya, kita dibebas dari ketakutan. Kita dibebas dari kehinaan. Kita dibebas dari kekhawatiran. Dan kita dibebaskan dengan putus asa. Dan satu hal yang saya mau katakan bahawa kita sebenarnya dibebaskan dari ketagihan atau addiction. Sudah dengan hal ini saya lihat bahawa banyak orang masih bergumul dengan addiction atau dengan ketagihan dalam sesuatu yang mengontrol kita. Ya, kadang-kadang kita melihat sesuatu yang sembunyi, kita tidak mau orang lihat, tapi sudah sendiri sudah tahu. Kalau sudah punya pengalaman ini, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan bahwa kita harus minta Tuhan hancurkan semua ketagihan-ketagihan yang kita melakukan hal-hal ini yang sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sudah nonton movie yang porno, sudah lihat filem yang tidak benar, minta Tuhan hancurin dan memutus hubungan ini supaya kita boleh hidup dalam kemenangan. Nombor 3, poin ketiga. Salib mengingatkan kita akan anugerah kita yang menghargai, iaitu hidup yang kekal. Saudara, kita tahu bahawa Yesus datang bukan dilayani, tapi dia datang untuk melayani kita. Dia datang untuk melayani kita supaya dia bisa memberi nyawanya khusus untuk orang-orang. Ya, itu yang kita baca di Markus pasal 10 ayat 45. Dan kita tahu bahawa ini satu hal yang kita lihat bahawa juru selamat kita yang memanggil kita untuk menyangkalkan diri kita dan ikut dia. Sudah satu hal yang kita harus belajar di sini. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Kita harus rela untuk korban diri kita. Dan kita tahu bahawa ini suatu hal yang kita harus lihat di mana kita boleh ikut sungguh-sungguh jalan Tuhan. Yesus sudah mati di kayu, dia sudah bebaskan kita, dia sudah menebus dosa kita. Dan hal ini kita lihat bahawa Yesus sudah menunjuk suatu hal yang luar biasa. Dia sebenarnya ada di surga, tapi dia rela datang ke dunia ini untuk mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Ya, kita tahu bahawa pada waktu saat dia rela untuk mengosongkan dirinya, dia
memberi haknya seperti otoritas ilahi supaya dia bisa datang ke dunia ini jadi seorang bayi yang begitu rendah dan perlu bergantung dengan orang. Dan kita lihat bahwa hal ini dia melayani Tuhan. Dan Yesus begitu setia untuk menyerah dan ikut rencana Bapanya. Dan sampai di kayu salib. Yang minggu lalu kita sudah dengar tentang perjalanan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke kayu salib. Kita lihat bahwa itu suatu serahan hatinya kepada Bapanya dan rencana Bapanya supaya semua plan keselamatan ini itu dalam rencana Bapanya, supaya dia datang untuk menyerahkan nyawanya dan dia mati di kayu salib. Sudah hari ini kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Dalam kesimpulan saya hari ini bahwa salib Kristus ada satu jalan dalam keselamatan kepada orang yang percaya sama Tuhan. Mari saudara, saya berdoa bahwa sudah renungkan firman Tuhan dan sudah akan terus ingat kebaikan Tuhan bahwa Yesus mati di kayu salib khusus untuk dosa kita. Dan ini suatu hal yang kita seperti reminder, peringatan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Dan kita lihat ini suatu hal yang harga yang Yesus beri kepada kita, itu suatu penebusan. Dalam diskusi hari ini saya ada 2 poin diskusi saja untuk saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Sudah boleh pause video ini dan sudah boleh ingat tentang kasih Tuhan. Diskusi poin yang pertama itu adalah mengapa Yesus mati untuk kita. Dia mengasihi kita. Jelas. Sudah renungkan mengapa Yesus mati di kayu salib untuk Anda. Jawabannya itu apa? Dia mengasihi saudara. Nomor 2. Poinnya di sini bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membayar satu penalti, suatu hukuman, dan untuk membebaskan kita. Sudah satu hal yang ini, bahwa sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, sudah akan pasti dibebaskan. Dan satu hal yang saya katakan, serahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Sudah saat ini mari kita berdoa bersama-sama, kita merendahkan hati, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan, Kau sudah mati di kayu salib khusus buat dosa setiap anak-Mu, yang orang yang berdosa yang datang kepada Engkau, Engkau sudah selamatkan mereka, Engkau sudah menampuni mereka. Terima kasih Tuhan buat penampunan Engkau yang Kau beri kepada kita semua. Terima kasih Bapa buat hari ini, bahwa firman-Mu akan terus menguatkan hati kami dan ingat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, bertumbuh di setiap tanah hati kita yang sudah digemburkan, berbuah dan menjadi berkat. Persembahan adalah salah satu bagian daripada beribadah
Persembahan bisa Anda lakukan melalui scan di QR Code yang tersedia. Dan bagi saudara yang memiliki permohonan doa, saudara juga bisa scan di QR Code selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.